Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur Tengah merupakan ibu dan pusat dari seluruh dunia. Tepat 9 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam menjejak bumi, lahirlah seorang nabi mulia bernama Nuh alaihissalam. Seperti kita ketahui, dalam berdakwah dan memerangi orang-orang kafir, Nabi Nuh mengalami tantangan yang sangat berat. Untuk itu, Allah pun melaknat kaum kafir tersebut dengan membuat mukjizat. Allah membuktikan kekuatannya dengan menciptakan sebuah bencana alam yang demikian dahsyatnya, air bah. Peristiwa ini bisa kita telaah dari Al-Quran, dijelaskan tepatnya dalam surat Hud, ayat ke-38 sampai ke-44. Air bah tersebut meluluh lantahkan seluruh permukaan bumi ini, menenggelamkan siapa saja yang kafir, yang tak percaya padanya berikut harta yang mereka miliki. Meski mereka mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke puncak gunung, seperti yang dilakukan putra Nabi Nuh, yaitu Kan'an, tetap saja mereka tak bisa selamat, semua musnah. Hanya Nabi Nuh dan ketiga putranya yang bisa selamat, terombang-ambing di atas kapal di tengah lautan, berikut berbagai pasangan binatang di dalamnya. Hingga akhirnya, rombongan bahtera tersebut sampailah di tempat yang kini dikenal sebagai Jazirah Ibnu Umar, bagian timur Turki. Di atas gunung Judi, bahtera tersebut terdampar hingga air yang tadinya demikian banyaknya tersebut telah kembali menghilang. Dalam Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karya Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maqluds dijelaskan tentang kehidupan setelah bencana dahsyat tersebut terjadi. Rombongan pun mulai keluar dan kemudian menetap di daerah tersebut. Ini menjadi babak baru dalam peradaban manusia, karena merekalah yang menjadi manusia pertama yang masih tersisa, yang masih hidup karena selamat dari bencana air bah tersebut. Tak memutuskan untuk menetap dalam satu wilayah selamanya, rombongan ini kemudian menyebar dan mulai bermigrasi. Mereka menuju ke arah barat daya yang kini menjadi Jazirah Arab, kemudian menyebar lagi. Putra tertua Nabi Nuh, yaitu Yapet, memutuskan untuk bermigrasi ke arah timur. Kelompok putra Nuh yang lainnya sebagian bergerak ke arah tenggara menuju kawasan India. Kelompok lainnya bergerak menuju ke arah barat daya menuju ke Afrika. Dari sana mereka terus ke arah utara dan membangun peradaban. Putra Nabi Nuh yang termuda yang selamat, yaitu Ham, beserta istri dan keluarganya, bergerak menuju ke arah selatan, lalu memutuskan menetap di selatan Irak setelah permukaan bumi sudah mengering dan terlihat hamparan tanah subur yang sangat luas di sana. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Ahmad meriwayatkan, Sam adalah moyang Arab, Ham adalah moyang Habsyah, dan Yapet adalah moyang Rum. Rum yang dimaksud di sini adalah bangsa Romawi awal, yang berarti adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terlacak hingga kepada Rumi bin Labdi bin Yunan bin Yapet bin Nuh. Bukti bahwa nenek moyang manusia sekarang adalah para putra Nabi Nuh tersirat pada tafsir Al-Quran dalam surat Asy-Syaffat ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Hal ini ditegaskan lagi dengan firman Allah pada surat Al-Isra ayat 3, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Bangsa-bangsa dengan peradaban besar di dunia pun, jika dilacak akan terlihat bahwa mereka semua adalah keturunan Nabi Nuh. Dari nasab tersebut kita bisa mendeskripsikan bahwa Yapet menjadi keturunan bangsa Turki dari anaknya yang bernama Tuh. Berbagai ras yang berada di dalamnya, misalnya Kobjat, Tatar, dan Kajak Lajia, atau yang dikenal sebagai bangsa Guj, Kushan, yang mendiami negeri Al-Ashad. Keturunan Yapet lainnya, yaitu Madai, melahirkan keturunan yang menjadi nenek moyang bangsa Dailam. Bangsa Sokolibah juga berasal dari keturunannya, dari Eshkanar bin Torgama bin Yapet. Orang Atsban adalah keturunan Masyek bin Yapet. Putra Nabi Nuh yang lain, yaitu Sam, juga melahirkan keturunan yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa besar di dunia. Basel, yang merupakan cucu dari Sam bin Nuh, juga melahirkan bangsa Al-Jaramiqah yang mendiami Mosul. Begitu juga bangsa Al-Jael di negeri Kaelan di wilayah timur. Ham bin Nuh menghasilkan keturunan yang kemudian menjadi bangsa Sinda dari putranya yang bernama Kush, termasuk juga Habsyah. Putra Ham yang lain yang bernama Kan'an melahirkan bangsa Nubia.
Berbagai suku bangsa dan ras yang ada di seluruh dunia ini berasal dari satu kelompok manusia, yaitu keturunan Nabi Nuh. Ini yang menyebabkan dunia mengenal bahwa wilayah Timur Tengah merupakan ibu dan pusat dari seluruh dunia. Dari tulisan ini kita bisa memahami bahwa miliaran penduduk dunia ini berasal dari satu rahim. Maka ironis sekali jika kita mengedepankan perbedaan yang ada, karena pada hakikatnya kita semua berasal dari darah yang sama, darah Nabi yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.